modul ajar saya, yaitu pada mata pelajaran biologi dengan materi pokok sistem gerak dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit dengan jumlah pertemuan yaitu 2 pertemuan. Adapun kompetensi inti yaitu KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama-agama yang dianutnya, dan KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. KI 4 yaitu mengelola, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu mengutamakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Yaitu selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator capaian kompetensi. Pada kompetensi dasar, memahami struktur, fungsi, dan proses daripada sistem gerak manusia serta berbagai gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak. Adapun indikator capaiannya yaitu menjelaskan struktur dan fungsi tulang serta otot dalam sistem gerak manusia. Capaian yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis sendi dan fungsinya dalam sistem gerak. Yang ketiga yaitu menjelaskan mekanisme kerja otot tertentu yang diperlukan untuk melakukan lompat batu seperti otot-otot paha dan betis yang berfungsi dalam gerakan eksplosif pada saat melompat. Adapun kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan hasil pengamatan dan informasi tentang struktur, fungsi, serta gangguan pada sistem gerak manusia melalui media atau laporan tertulis dengan konteks kearifan lokal seperti lompat batu linias. Adapun indikator capaiannya yaitu menyajikan model atau diagram sistem gerak dan melakukan pengamatan langsung atau juga bisa studi literatur. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi tulang, otot, dan sendi, menganalisis hubungan antara kesehatan, sistem gerak dengan kearifan lokal tradisi Pakombo, menyajikan hasil analisis dalam bentuk diagram atau model atau laporan tertulis yang menggambarkan bagaimana sistem gerak manusia digunakan dalam tradisi lompat batu. Materi pembelajarannya yaitu pertama materi inti. Pada sistem gerak manusia ada tulang sebagai gerak alat gerak pasif, tulang rangka, tulang panjang, dan tulang pipi. Ada otot sebagai gerak aktif yaitu otot rangka atau skeletal dan otot lurik. Yang keempat ada sendi engsel, sendi peluru, dan sendi pelana. Adapun metode pembelajaran yaitu pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Model pembelajaran yang diambil yaitu problem based learning. Yang ketiga, metode diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, observasi video, pembuatan model. Adapun alat dan media yang digunakan dalam modul ini yaitu alat berupa laptop, proyektor papan tulis, medianya berupa video pembelajaran dan PowerPoint serta LKPD. Adapun sumber belajar yaitu video pembelajaran PowerPoint, artikel terkait topik sistem gerak, dan buku teks biologi. Kemudian kita memasuki kegiatan pembelajaran, yaitu pertama kegiatan pendahuluan. Di sini yang pertama orientasi. Guru mengucapkan salam, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa, guru memeriksa atau mempersiapkan siswa dan kelas untuk pembelajaran termasuk mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran siswa dengan waktu yang digunakan yaitu 10 menit. Selanjutnya ada apersepsi. Guru mengajukan pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang gerak? Yang kedua, apakah kalian pernah mendengar tentang tradisi lompat batu ini?
Nias. Dan yang ketiga, apa yang diperlukan seseorang untuk melompat batu setinggi 2 meter? Selanjutnya yaitu guru melakukan motivasi kepada siswa, di mana pada hal ini guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang diajarkan tentang sistem gerak pada manusia. Selanjutnya yaitu memotivasi siswa dengan menyampaikan pentingnya mempelajari sistem gerak pada manusia, memberikan garis besar materi yang berkaitan dengan sistem gerak. Dan selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini yang pertama, guru mengorientasi siswa pada masalah, di mana guru memberikan penjelasan materi pembelajaran tentang sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, guru menyampaikan video tentang tradisi lompat batu atau Pahombo di Nias dan menjelaskan bahwa tradisi ini memerlukan kekuatan fisik yang luar biasa, khususnya pada sistem gerak pada manusia. Adapun ini video tertera pada slide. Selanjutnya yaitu guru memantik diskusi pertanyaan. Bagaimana tubuh manusia, khususnya sistem geraknya, memungkinkan seseorang melakukan lompat batu setinggi 2 meter atau lebih? Masalah yang dihadapi siswa adalah memahami peran sistem gerak dalam melakukan gerakan melompat tinggi seperti yang dilakukan pada tradisi Pahombo. Selanjutnya, guru mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa dibagi ke beberapa kelompok, masing-masing diberi tugas untuk menganalisis aspek yang berbeda dari sistem gerak yang berhubungan dengan tradisi lompat batu. Adapun topik per kelompoknya yaitu pada kelompok 1, struktur dan fungsi tulang pada kaki dan tulang belakang saat melompat. Yang kedua yaitu fungsi otot paha, betis, dan perut saat melakukan lompatan. Dan yang ketiga yaitu sendi yang terlibat dalam gerakan melompat dan mendarat, misalnya sendi lutut, pinggul, dan pergelangan. Selanjutnya ada gangguan pada sistem gerak yang bisa terjadi akibat gerakan ekstrim seperti lompat batu Pahombo, di mana pada kegiatan ini setiap kelompok diminta menganalisis tradisi Pahombo dari perspektif biomekanik atau fungsi tubuh manusia. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, di mana siswa mulai menyelidiki dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, buku teks, video lompat batu, artikel ilmiah tentang sistem gerak, dan lain-lain. Selanjutnya, guru berkeliling memberikan arahan, membantu siswa menghubungkan teori sistem gerak dengan praktik lompat batu. Siswa membuat catatan tentang otot dan tulang paling mana yang berperan serta bagaimana cara mereka bekerja saat seseorang melakukan lompat batu Pahombo. Selanjutnya, siswa dapat mencari informasi lompat batu. Contoh, gangguan sistem gerak yang memungkinkan terjadi jika latihan lompat batu dilakukan tanpa persiapan yang baik. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok membuat poster atau presentasi yang menjelaskan hubungan antara sistem gerak manusia dan tradisi lompat batu, yang termasuk otot dan tulang yang bekerja pada lompatan, gerakan sendi, dan bagaimana mereka memfasilitasi lompatan dan pendaratan. Yang C, bahaya atau gangguan pada sistem gerak yang memungkinkan muncul akibat tradisi tersebut. Kelompok kemudian mempersiapkan presentasi mereka, menampilkan di depan kelas untuk mendiskusikan hasil temuan mereka. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Setelah presentasi, guru bersama siswa lainnya menganalisis solusi dan kesimpulan yang ditawarkan oleh masing-masing kelompok, di mana guru memberikan umpan balik dan klarifikasi tentang konsep sistem gerak yang berkaitan dengan lompat batu, penekanan pada bagaimana tulang, otot, dan sendi bekerja bersama dalam lompatan ekstrim seperti dan tradisi Pahombo. Guru dan siswa mengevaluasi resiko kesehatan dari praktik lompat batu serta bagaimana persiapan fisik dapat mengurangi resiko cedera pada sistem gerak. Nah, pada kegiatan inti ini waktu yang diperlukan yaitu sekitar 70 menit. Selanjutnya kegiatan penutup, di mana guru mengajak siswa
merenungkan dan mendiskusikan bagaimana tradisi Fahombo membantu mereka memahami sistem gerak manusia. Refleksi ini berfungsi untuk mengkaitkan antara teori ideologi dan praktik budaya lokal. Guru memberikan rangkuman mengenai poin-poin penting yang sudah dipelajari dalam pembelajaran, memperkuat pemahaman siswa tentang sistem gerak dan aplikasinya dalam kegiatan budaya. Guru memberikan umpan balik mengenai kerja kelompok dan proses pembelajaran yang telah dilakukan sambil menekankan pentingnya hubungan antara ilmu pengetahuan dan kearifan lokal. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan penutup ini sekitar 15 menit. Selanjutnya penilaian pengetahuan, tes tertulis atau lisan mengenali sistem gerak dan kaitannya dengan melompat batu Fahombo. Selanjutnya penilaian keterampilan, di mana penilaian produk atau model diagram dan laporan hasil observasi tentang Fahombo. Yang ketiga penilaian sikap, di mana observasi keterlibatan siswa dalam diskusi, kerjasama kelompok dan ketekunan dalam mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya ada EKPD lembaga kerja peserta didik berbasis kebudayaan lokal Nias Fahombo pada materi sistem gerak. Ada capaian pembelajaran secara umum dan capaian pembelajaran biologi serta tujuan pembelajaran yang tertera pada slide. Ada materi pembelajaran sistem gerak. Nah, LKPD tentang sistem gerak dan kearifan lokal Nias, di mana diskusi dalam kelompok tentang struktur sistem gerak manusia yang diidentifikasi komponen-komponen berikut seperti tulang, otot, sendi. Yang kedua, siswa menuliskan hasil diskusi mereka pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, siswa melakukan observasi dengan menonton video atau melihat gambar tentang tradisi Fahombo lompat batu. Lalu siswa diajak untuk mengamati gerakan yang dilakukan pada tradisi Fahombo lompat batu. Selanjutnya, siswa setelah mengamati, siswa menuliskan bagaimana otot yang bekerja pada saat melompat dan mendarat serta risiko cedera saat melompat dan mendarat. Selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Dalam kelompok, siswa diajak untuk membuat poster atau slide presentasi berdasarkan analisis yang mereka lakukan. Selanjutnya refleksi pribadi. Setelah semua aktivitas dilakukan, refleksi pribadi tentang apa yang kaitan pelajari dari tradisi Fahombo dan penerapannya dalam menjaga sistem gerak. Selanjutnya penugasan, di mana siswa diberitahu membuat esai singkat 1-2 halaman tentang bagaimana cara kesehatan sistem gerak dalam konteks aktivitas ekstrim seperti lompat batu, serta yang disertakan juga bagaimana persiapan fisik yang baik dalam